Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat keadaan dunia ini, kita berpikir bahwa apa yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi ketika kita berfokus pada firman Tuhan, kita meyakini bahwa setiap apa yang terjadi dalam dunia ini ada dalam kendali Allah. Firman dibutuhkan supaya orang-orang percaya mempunyai pemahaman yang benar ketika menyingkapi dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Pelayan dan Kehormatan. Kita akan dituntun dengan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari kita membuka Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ajar kami malam hari ini diberikan, dikuatkan, dimotivasi, diterangi dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah pada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat 11 ini, dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Tempat yang paling utama dan paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan duduk, datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita malam hari ini berjudul Pelayan dan Kehormatan. Dua kata yang kalau kita boleh memahaminya mempunyai makna yang mungkin berbeda. Pelayan yang kita pahami pasti kita mengarahkan pikiran kita kepada orang-orang yang melayani. Contoh, ketika Bapak Ibu dan saya kita pergi ke tempat-tempat makan atau restoran, pasti ada pelayan-pelayan yang mendatangi kita dan menyiapkan sejumlah hidangan yang bisa kita pilih. Atau kalau di rumah tangga, pelayan identik dengan asisten rumah tangga yang bekerja dari pagi sampai sore untuk menyiapkan apa yang kita butuhkan. Sedangkan kata kehormatan dengan dasar kata hormat lebih mengarah kepada bagaimana orang dihormati, orang dihargai. Bapak Ibu, dengan tema ini, hari ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang pada hari ini konteksnya sangat luar biasa sekali. Ketika kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini, kita melihat inilah pelayanan yang Yesus lakukan ketika ada di dunia ini. Yesus melihat
bahwa banyak tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan ketika ada satu acara besar. Ini tradisi yang ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan Yesus mulai memberikan satu perumpamaan yang luar biasa. Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaannya. Dan dia mengatakan demikian, jangan duduk di tempat kehormatan. Kenapa? Karena mungkin ada tamu yang lebih terhormat dari kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus mengajarkan duduklah di tempat yang rendah. Kenapa? Karena mungkin tuan rumah akan menghampirimu dan mempersilakan kamu duduk di tempat duduk yang paling depan. Dan yang ketiga ini yang luar biasa, Yesus menutup perikop ini dengan perkataan, barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pengajaran yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita yang membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Ini berguna buat Bapak Ibu Saudara, bahkan Bapak Ibu yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, majelis, pengurus-pengurus, maupun juga Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada dalam lingkungan gereja. Apa yang bisa kita pelajari dari pengajaran Yesus pada malam hari ini? Bapak Ibu, saya mendaftarkannya atau menuliskannya, ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari melalui pengajaran Yesus pada malam hari ini berkaitan dengan pelayan dan kehormatan. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus ajarkan kepada kita bahwa punya fokus hidup kepada pengajarannya yang berorientasi kepada pelayanan dan bukan mencari hormat. Ketika dunia ini banyak orang dunia mengejar kehormatan, mengejar satu prestis dihormati, tapi yang Yesus ajarkan bagaimana kita membangun satu konsep melayani bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, hal ini tidak ada hubungannya dengan hidup Yesus. Yesus ketika hidup dalam dunia ini, dia melayani sesama, melayani manusia dan bukan dilayani. Dia lahir di tempat yang hina. Dia dekat dengan orang-orang yang mungkin bagi masyarakat itu hina. Dia dekat dengan perempuan yang berdosa. Dia dekat dengan Zakheus yang adalah pemungut cukai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang Yesus ajarkan buat Bapak Ibu dan saya, mari punya fokus hidup adalah melayani dan bukan mencari hormat dalam hidup kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, mari prioritas hidup kita adalah melayani, bukan mencari hormat. Yang kedua Bapak Ibu adalah Yesus ajarkan kepada kita punya prinsip hidup, punya pedoman hidup. Apa pedoman hidup orang percaya? Yang pertama adalah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan bukan meninggikan hatinya. Pengajaran ini mirip ketika Rabu lalu kita belajar bahwa Tuhan membenci kesombongan. Dan hari ini Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hati dia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari yang kedua punya prinsip hidup merendahkan hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan bukan meninggikan hati kita. Karena itu yang dikehendaki Yesus di dalam pengajarannya. Yang ketiga Bapak Ibu, biarlah pengajaran ini yang kita dapat tentang fokus hidup, tentang prinsip hidup, kita teruskan, kita sebarkan
kita ajarkan kepada sesama kita supaya dunia ini penuh dengan kerendahan hati dan bukan tinggi hati. Supaya dunia ini penuh dengan orang-orang yang melayani, bukan orang-orang yang mencari hormat pribadi. Mari kita mulai dengan keluarga kita. Sebagai kepala rumah tangga, mari kita tularkan ini kepada anak kita, istri kita, di mana kita boleh mengajarkan ini supaya istri kita, anak-anak kita punya sikap hati yang baik, yang benar, kerendahan hati. Buat ibu-ibu yang hari ini mungkin sibuk dengan anak-anak yang sedang home learning, belajar di rumah, ajarkan mereka tentang pengajaran ini, pengajaran rendah hati di depan Tuhan. Bagi anak-anak, mari kita kembangkan ini ketika banyak anak-anak muda yang lebih menyombongkan dirinya, mencari prestis. Tapi anak Tuhan, mari kita rendah hati. Bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, mari kita tularkan ini sehingga dunia ini tidak ada ruang buat orang-orang yang tinggi hati. Dunia ini tidak ada ruang buat orang-orang mencari hormat pribadi. Dan biar dunia ini penuh dengan orang-orang yang punya hati melayani sama seperti Kristus, melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu, 3 hal kembali kita belajar melalui pengajaran Yesus. Fokus hidup, melayani. Prinsip hidup, merendahkan hati kita, diri kita di depan Tuhan. Dan sebarkan 2 hal ini kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kami 3 hal penting dalam hidup kami. Fokus hidup kami melayani, prinsip hidup kami rendah hati di depan Tuhan, dan menyebarkan 2 hal ini kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri program kita pada malam hari ini, mari kita mendengarkan pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara jemaat GPIB Jemaat Pelita Hidup. Dan biarlah lagu ini menguatkan kita semakin bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat di dalam Tuhan.